Ini dia cara aku akan setting OBS untuk mempersiapkan gimana aku akan record screen ya. Em, aku juga akan mengatur gimana sih scene ordernya dan gimana aku nyusun mengorganize-nya. Kita lihat aja di video ini. Oke. Nah, yang pertama di scene ini ya, eh aku punya banyak program. Jadi yang pertama kali aku lakukan sebenarnya aku membuat yang namanya master semua inputku ya. Jadi aku punya master, aku punya master untuk setiap kamera, isinya hardware-nya langsung ya. Master untuk setiap kamera ada, aku punya 4 kamera yang aktif sama webcam, tiga kamera yang aktif ya. Jadi kapan butuh kita bisa panggil, dan kalau dilihat eh, itu ada di eh, setiap setiap scenes master itu ada hardware sendiri. Ini kamera. Jadi di sini source-nya itu langsung kayak ini, either dia master itu dia source yang eh, seperti ini gitu loh. Kayak misalnya em, ini kamera source-nya itu di kamera langsung. Dia sebenarnya adalah eh, apa namanya ini, video input capture ya, source video capture device gitu, dan seterusnya. Jadi ini ada master, webcam, semua kamera-kamera. Terus karena gue mau record screen itu ada master, eh, setiap screennya gue kasih master yang eh, full ya, yang full, eh, yang full gitu loh. Nah udah, dan kemudian itu jadi kita udah punya, eh, kita udah punya master, kita udah punya master kamera, kita udah punya master semua monitor, kita udah punya sekarang tinggal master audio. Nah audio saya pakai eh, voice meter loh ini ya. eh, Voice meter itu sebenarnya gratis, jadi dia modelnya donationware gitu loh. eh, Kamu bisa download itu langsung di, kamu bisa download langsung di uh, voice meter VB audio voice meter ya. Jadi kamu bisa download voice meternya langsung di sini. Nah voice meter itu modelnya donationware, yang artinya ya, yang artinya donationware itu kamu bisa menggunakannya tanpa bayar sampai batas tertentu. Tapi kalau kamu mau menggunakannya, dan eh, modelnya kalau dia, eh, kamu belum membayar, memberikan donasi ya, dia bakal ada terus pop up muncul pengingat reminder untuk memberikan donasi. Sebenarnya kamu bisa menggunakan semua fiturnya, tapi kamu tetap diganggu dengan yang namanya nagging screen. Jadi dia mengingat terus, ingatin terus. Buat aku sih eh, itu cukup cukup worth it dengan feature yang aku bisa terima. Kenapa? Eh, Pertama aku bisa divide apa aja yang aku butuhin, kayak misalnya ini audionya, aku mikrofon aku masukin ke dua ini. Terus untuk, kamu lihat di sini B1 ini semua untuk mikrofon.
itu nanti bakal kesini semua. Lihat kan ini mikrofonnya jalan nih. Nah kemudian sistem saya masukin, sistem dan yang lain-lain saya masukin ke B2, dan musik saya masukin ke B3 gitu loh. Jadi itu nanti bisa dipisah dan bisa dikontrol masing-masing volumenya, atau di OBS-nya sendiri itu bakal membuat segala hal itu lebih mudah. Untuk kenapa ini bisa naik turun terus, ini bisa naik turun gitu ya. Kalau aku ngomong dia naik turun, itu nanti di video lainnya, ini namanya ducking audio. Itu satu feature yang bisa kamu gunakan di Voicemeeter. Jadi untuk $10, 10 USD itu aku rasa worth it lah. Dan itu cuma sekali bayar. Kalau ada version baru ya tinggal download gitu loh. Kalau lo punya license-nya, kamu bisa pakai. Dan kemudian, tapi kamu harus ingat kalau Voicemeeter itu baca hardware ID-mu. Kalau kamu pindah komputer, kamu nggak bisa pakai dengan license yang sama gitu loh. Kita kembali ke itu. Sekarang audio ya. Nah, kalau audio, kamu bisa lihat kalau audioku itu sebenarnya aku juga udah pisahin. Jadi setiap output ini ya, setiap output ini aku itu udah punya masternya sendiri di OBS gitu loh. Jadi kamu bisa lihat di OBS-nya sendiri ada Voicemeeter A1, A2, A3, B1 dan B2, B3 gitu loh. Kenapa aku nggak pakai A5, A4 dan A5 gitu loh. Karena memang ini nggak kepake buat aku gitu loh. Outputku nggak sampai sebanyak itu. Nah, kemudian setelah semuanya udah ada ya, kemudian aku akan menggroupingnya ke dalam yang namanya program source. Jadi program source itu kelompok-kelompok yang program source itu kayak kelompok-kelompok yang aku source yang aku kelompokin supaya nanti gampang ketika aku harus mereuse-nya ke main programnya gitu loh. Main program scene-nya. Main program scene itu apa gitu loh. Main program scene itu yang dipakai buat tampil gitu loh. Yang dipakai buat tampil. Jadi hanya beberapa scene aja yang dipakai buat tampil. Jadi kalau kamu lihat di sini, aku punya hanya segelintir gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini, aku punya tampilan buat layar atas, kemudian tampilan buat layar bawah, kemudian tampilan buat layar kiri, tampilan buat layar kanan, kemudian untuk sebenarnya ini untuk program untuk tampilan untuk chatting langsung ya, single face cam itu dari kamera yang satu, terus ini kamera yang ini, terus ini kamera yang dari webcam di atas buat nampilin meja ya, kemudian itu aja. Jadi aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang ini di sini masih kurang, tapi aku masih belum. Untuk di desktop aku nggak bakal tampilkan gitu loh,